bulan Muharram, di mana termasuk tahun Hijriyah, kalender Islam dinamakan Hijriyah. Yang menarik adalah Raja Jawa, yaitu Sultan Agung, mengajarkan kepada kita bagaimana umat Islam itu, orang Jawa, betul-betul memahami apa yang terpenting di dalam bulan-bulan itu untuk bisa mengamalkan tuntunan Rasulullah. Sebetulnya Sultan Agung itu bukan putra mahkota. Dalam riwayat dia waktu muda banyak nyantri, banyak mondok gitu. Karena itu beliau sangat akrab dengan para kiai. Beliau setelah menjadi raja, bagaimana keinginannya agar umat Islam itu betul-betul bisa menjalankan Islam dengan baik. Maka beliau dengan ijtihadnya, mungkin bersama para kiai, bulan Muharram diganti Asyura atau bulan Syuro. Apa sebabnya bulan Syuro? Karena di bulan Muharram itu ada amalan utama, yaitu puasa tanggal 10 Asyura, Asrun 10. Awal mulanya yang puasa bulan tanggal 10 adalah orang Yahudi. Rasulullah tanya, mengapa orang Yahudi puasa? Karena mengingat, mensyukuri kemenangan Nabi Musa waktu nyabrang Laut Merah, sehingga Fir'aun dan wajabalanya tenggelam. Dan memang bulan Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa yang istimewa. Konon termasuk selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api Namrud, selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan. Setelah mengatakan itu, maka Rasulullah bersabda, kalau saya masih hidup, insya Allah saya akan berpuasa tahun depan. Jadi puasa tanggal 10 Muharram itu atau Asyura itu termasuk sunnah qauliyah, karena Nabi belum sempat menjalankan, termasuk sunnah qauliyah. Namun Nabi ingatkan, hendaknya supaya berbeda dengan Yahudi, hendaklah kamu puasa tanggal 9 dengan 10. Jadi kita nanti bapak-bapak ada kesempatan dan kuat, nah niat besok Ahad dan Senin itu puasa Syuro. Ahad dan Senin puasa Syuro. Jadi itu Asyura. Jadi kemudian bersyuro Safar, Rabiul Awal atau Rabiul Ula adalah saat bulan kelahiran Nabi. Maka diganti dengan bulan Mulut dari Maulid. Jadi orang Jawa ingat, oh bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi, yaitu bulan diganti bulan Maulud atau Maulid. Dan bulan Maulidnya kemudian bagaimana umat Islam Jawa ini, orang Jawa ini betul-betul bisa terkenang, maka diadakan sekaten dari Syahadaten. Jadi saya pernah ngisi sekatennya waktu masih di Jogja, di pendopo Masjid Agung itu. Jadi di situ memang ada kesempatan, di samping gamelannya juga dinamakan Kiai siapa gitu. Nah, tapi kan tapi yang jelas sekaten daripada Syahadaten, agar umat Islam dengan peringatan Nabi itu kemudian betul-betul ngerasuk agama Islam. Badal mulut. Jadi untuk memudahkan, tidak pakai Rabiul Akhir tapi buka bar Maulid, badal Maulud, badal Maulud. Terus Jumatil Awal, Jumatil Akhir, artinya Jumatil Ula, Jumatil Tsani, diganti Jumatil Awal, Jumatil Akhir. Terus Rajab, bar Rajab, terus Ruwah,
Ruah itu digantinya dari Sa'ban, Sa'ban diganti ruah. Karena akan menghadapi puasa, maka Sultan Agung mengajak agar umat Islam itu birrul walidain, hormat pada orang tua, maka diadakan ziarah kubur. Ziarah kubur, maka disebut arwah, ruah. Jadi tembung ruah agar supaya anak cucu itu juga ingat pada sesepuh ingkang sampun sumare untuk didoakan, bukan diminta. Jadi dalam hal ini banyak hal-hal yang mungkin kalau kita tidak hati-hati memang dianggap musyrik. Karena ada golongan umat Islam mengatakan, terutama Salafi itu anggap musyrik itu bid'ah. Sebetulnya itu bukan pada metode dakwah. Waktu saya bangun Masjid Puryo tahun 1975, mungkin ada yang belum lahir. Itu saya kedatangan orang membawa kambing lengkap dengan beras, dengan buah rambenya. Saya tanya, "Kangge napa, Pak?" "Anu Mas, kangge caos dahar Kanjeng Sunan." "Loh, Sunan umurnya mboten sampun mboten kersa dahar sampun sare, semare. Ingkang kersa nggih kula sak punggawa niki punggawa." Lah terus pundi, Pak? Ngaten mawon, saniki jenengan tetep mangke disembelih, dimasak, terus niate sedekah. Bar sedekah mangke jenengan ndonga teng ziarah kubur. Nah, mangke panjenengan saged mendetoya napa niku. Di sana itu ada gentong yang diberi air yang tidak pernah sat. Apa sebenarnya tidak bersat? Karena diisi, cuma yang datang tidak tahu kapan ngisinya. Sehingga banyak penziarah kubur ke sana itu mesti bawa botol. Jadi nek panjenengan ada waktu kemuryaan aja coba apa masih tidak. Pokoknya di sana ada seperti orang neng Mekah botol air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zamnya Muryo. Nah waktu saya di Cilacap oleh Pak Bupati diperintah, saya karena kepala kantor Pak Musman mimpin sedekah laut. Awal mula sedekah laut itu niatnya adalah Bul Bekti dan Roro Kidul, Nyai Roro Kidul. Karena yang disuruh mimpin saya, inilah dakwah. Mengapa kok dikatakan sedekah? Kok bukan ngelarung dan sebagainya? Sedekah adalah bahasa Arab. Jadi kami memberikan penjelasan, Bapak Ibu ampun kantos karena kula dipun dawuhi mimpin mrika menika monggo niate diatur. Makin jenengan sedekah kalian ikan-ikan. Sedekah itu datang kewan saged upami panjenengan nanam tanamane pangan burung itu dia termasuk sedekah. Napa malih diniati sedekah ikan. Alhamdulillah biasanya nyembelih kebo ndase di larung di entar. Ya semangan sapa? Bukan Nyai Roro Kidul tapi adalah ikan-ikan itu. Sedekah. Jadi saya waktu jadi kepala di sana oleh Pak Bupati, saya diperintah karena di kantor ya diminta untuk memimpin sedekah laut. Dari pendopo itu biasanya baris Pak, baris yang bawa apa-apa itu ya nanti akan dilempar ke laut. Karena saya katakan sedekah itu mesti perintah agama, bukan kelarung, tapi sedekah gitu. Dan ini namanya desakralisasi. Kita merubah keyakinan. Keyakinannya bukan untuk Nyai Roro Kidul, keyakinannya adalah sedekah untuk ikan-ikan. Napa panjenengan buat sedekah dengan tuntuban juga bisa. Panjenengan tiap hari nyirami itu sebenarnya sedekah. Tapi tanaman-tanaman itu kalau tidak disirami seperti saya di rumah itu 2 hari saja sudah kering lagi. Jadi ini ada orang sakit, orang sepuh dirawat selama ada 10, kemudian pulang, kemudian telateni nyirami tanaman-tanaman itu malah sembuh.
Jadi ini namanya desakralisasi, merubah keyakinan itu. Yang termasuk ini Pak, saya waktu kecil ada yang membedahkan beduk dan kenong. Waktu saya kecil di sini belum ada loudspeaker. Panggilan dengan azan tidak kuat karena memang tidak ada loudspeaker. Maka diganti dengan beduk. Maka tidak kenteng beduk dan kentongan. Ternyata punya falsafat, tong-tong itu masih kotong, masjidnya sekotong. Deng isi sedeng. Karena saya pernah sok rebutan tabuh beduk, asal sudah akan naik mimbar mesti beduknya makin cepet gitu. Jadi yang jauh itu bisa mendengar, yang sedang di sawah itu juga bisa mendengar. Kalau tidak dengan beduk tidak dengar Pak. Itu jadi bukan itu metode. Hanya saya kadang-kadang karena tidak memahami, zaman ini Mekah orang beduk kok, orang kentongan. Jadi ini manfaatnya bukan karena tapi adalah metode bagaimana orang bisa bersama-sama segera untuk datang ke masjid. Walaupun kadang-kadang kalau pas puasa jam 12 saja sudah rebutan tidur itu. Karena saya orang desa jadi tahu persis dan saya itu rebutan tabuh beduk. Jadi jam 12 sahur jam 1 sudah jarang sahur jam 3 itu jarang. Karena lebih awal itu. Ini pengalaman kami. Jadi itu metode yang kadang-kadang kalau kita tidak paham. Yang paling lagi Pak, yang paling banyak orang tergelincir adalah cincin delimo merah. Itu orang delimo merah atau sabuk keris Nogosotro dan sebagainya. Delima merah itu, delimo merah itu sebetulnya bukan Pak, bukan cincin emas, bukan delimo, tetapi dalimo. Dalimo apa? Yaitu surat kulhu. Barang siapa yang maca ayat itu surat kulhu ahad ping 10 maka akan dibangunkan istana di surga nanti. Sayyidul Umar matur, nek kata dus bunyi ya nembe. Nek luwih saka 10 luwih apik, lebih bagus. Nggih, kul huwallahu ahad dalnya 1. Dal 5, ora delimo. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dale 5. Jadi orang akan selamat kalau tauhidnya benar. Dan surat Ikhlas adalah surat tentang tauhid. Orang Yahudi nyembah Uzair, orang Nasrani nyembah Isa, orang Majusi nyembah srengenge lan bulan, orang Arab dulu nyembah berhala, orang Mesir nyembah buaya. Tapi Islam datang, mereka tanya, "Hei Muhammad, Tuhanmu seperti apa? Apa dia dibuat dari emas atau perak atau apa?" Kami sudah. Maka turunlah surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan surat Ikhlas itu seperti sepertiga Quran. Nabi pernah, sahabat, maukah kamu, bisakah kamu setiap malam khatam Quran? Sahabat jawab, napa sakit kan Nabi? Ya. Cukup kowe maca kulhu ping 3 karena kulhu Allah itu adalah sepertiga Quran nilainya. Oleh karena itu panjenengan setiap pagi sampai sore dilengkapi dengan maca Falak bin Nas. Kanjeng Nabi nuntunkan badhe sare ini maca kulhu ping 3, Falak bin 3, Anas ping 3. Itu tiap untuk terus nanti pagi dan sore. Jadi insya Allah jadi minimal nih kok maca kulhu
falak binas. Dalam hati bukan ditiup, kemudian dipun ke seluruh badannya. Ini jadi walaupun panjenengan ora maca Al-Qur'an penuh, tapi paling tidak maca setiap pagi 3 kali sudah dianggap kamu sudah menghatamkan Quran, karena nilainya satu surat Qul itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Jadi sekali lagi kita tidak segera mengatakan bid'ah, tetapi mari kita pahami bahwa itu adalah metode. Hanya karena tidak paham kemudian hanya tekstual, tetapi kita kontekstual. Sebagaimana Kiai Haji Dahlan waktu mengajar surah Al-Maun selama 3 bulan, santrinya matur, Kiai kok mboten tambah-tambah, kok aretalah juga dibikin kok sampai 3 sasi ora tambah-tambah. Kiainya ngatur, apa kowe wis paham, wis mengamal ke? Sampun Kiai, nek kula nek salat yo maca areta. Ora ngono. Sing diarani ngamalke ora maca nek salat, tetapi kowe ngundang bocah yatim, wong miskin, mbok paringi pakaian, paringi pangan dan sebagainya. Dan pada waktu diceritakan bunyai masak pagi-pagi, terus anak-anak disuruh manggili di trotoar-trotoar itu, ya, kemudian dikumpulkan di masjid. Zaman dulu di depan masjid itu ada kolam, pinggirnya itu ada kolam. Nah, terus dimandikan, kemudian diberi makan, dan kemudian sekarang timbullah panti asuhan itu dalam rangka mengamalkan ar-Ra'd. Nah, ini Mekah ya orang panti asuhan, sono panti asuhan Indonesia. Ini namanya kontekstual. Teksnya Al-Quran, konteksnya diamalkan dengan bentuk. Demikian yang perlu kami sampaikan supaya kita tidak mudah dibid'ahkan, tapi kita juga harus memahami mengapa kok begitu. Karena sejarahnya adalah bagaimana wong Jawa iki iso nindakake agama dengan baik, karena itu namanya mulut berakhir resep ruwah poso. Dul Qaidah itu jadi apit. Apit besar. Sawal apit. Dul Qaidah jadi apit, nanti kecepit daripada bulan Idul Fitri atau Idul Adha, sehingga raja manakan bulan apit atau bulan selo. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.